anu chat. Iya. Oke, AI. Bentar, langsung buat nggih. Muncul nggih Bu Yayu nggih itunya. Layarnya Ya, yang saya betul. buka Canva itu muncul. Kosong ya. Blank space Nggih. ya. Nggih. Oke, nama kelompok nanti kita itu itunya nanti kita bagi enggak apa-apa nama kelompok ini ya. Oke. Nanti kita eksekusi nanti yang ini yang nama kelompok terus nanti nanti Bu Yayu untuk yang kita ini nggih, untuk yang kita ini kan kita SD nggih, jenengan menawi itu tak kopinya dulu sekalian aja biar jenengan saged baca. Untuk yang materi yang sesuai dengan kita itu yang SD sebentar. Loh kok tak sebentar. Pun santai mawon nggih, pun ruko yang 2.1 mboten usah tegang-tegang. Santai. Kalau membaca bibirnya Bu Yuyun itu. Bu Yuyun suruh pakai HP mawon menawi saged nggih. Ganti HP. Pakai HP nggak bisa. Wis sih. Aku sih durung maca Bu iki, Bu. Nggih, nyobi dibaca riyen kula kadang mboten enten sik kedap. Nggih, sesuai LMS jenengan buka LMS pelan-pelan. Iki tak Oke. Kedik kok. Ical kedap, santai mawon. Jadi Bu Yayu sambil nunggu kita kopi-kopian nggih, kula kopi untuk yang situasi SD-nya. Jadi nanti untuk yang materinya sinten, untuk yang moderator. Moderatornya jenengan napa pripun? Untuk yang moderator sinten? Terserah zaman bagi ae wis. Ini berarti yang ini berarti yang di ini adapun skenario lengkapnya ini ya undo ini kan contoh 20 skenario itu Bu. Yang itu yang di bawahnya itu loh Bu, yang Pak Dermawan. Iku situasi 1 TK. Ya, bawahnya betul. Oh, Pak Dermawan. Oke, ketemu. Oke. Ya. Monggo. Terserah wis Bu, ayo wis sembarang gambreng sapa sing terserah. Aku yo gak apa-apa, sampean yo gak apa-apa. Terserah. Nggih, monggo. Berarti kan nggih, moderatornya jenengan kula materi ningat tah. Oke, siap. Terserah. Oke. Oke, kedap ini kok kok ndak bisa. Di kula copy teng mriki kok mboten saged kedap. Ndak bisa normal. 30. Ampun. Dap. Halo. Sampean di mana? Sekolah dasar. Sambil dibaca-baca. Oh, berarti untuk notulennya Bu Yuyu, Bu Yayu nanti kita share setelah ini aja ndak apa-apa nggih. Nanti ndak usah kupu-kupu yang dikupu itu apa nanti yang penting dalam kasus untuk modul 2.1 ini kan kita itu menciptakan pembelajaran berdiferensiasi. Menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan ada sebenarnya ada 3. Betul, ada yang tadi yang kesiapan belajar, ada minat sama profil pelajar nggih. Profil pelajar Pancasila. Nggih. Bukan profil pelajar tapi profil pembelajaran. belajar. Profil belajar. Nggih. Nah, itu ada 3. Selanjutnya dalam 3 itu nanti kita kupas bagaimana seorang guru itu mengetahui kesiapan belajar anak itu dengan cara yang bagaimana melalui cerita kasus ini yang diceritakan Pak Dermawan gitu kan nggih? Oke, pelan-pelan. Santai.
Iya kalau kopi nih kedap. Buyun tidak saged ingku nggih. Tidak saged bergabung. Oke. Buyun, gak iso Buyun Jian. Ganti HP Buyun. Laptop gak bisa. Kesalahannya ada di mana ya? Headset mungkin Menurutku, nggih. iya kan menurutku headset tapi kok gak anu kok gak iso ya. Harusnya kalau headsetnya dicepat harusnya keluar suaranya kan. Mungkin keluar dulu aja, apa Bu? Keluar log out dulu Iya, mungkin. keluar Oh, iya. keluar Google Meet dulu aja Buyun cobain. Masuk lagi. Sambil jenengan baca nggih Bu, Bu apa? Iya. Bu Yuyu. Nanti kan ada tadi ada apa? Soal Pertanyaan pemantik tadi. pemantik. Ya, pertanyaan pemantik tadi. Sampun kula screenshot. Oke. Ini laptopnya agak pelan-pelan saja, ngoten. Kedap. Bisa pelan tuh. Oh, enggak bisa. Oke. Maaf, kedap. Enggak bisa. Oke, oke. Segini aja Buyun, saya bentar. Tuh, saya muter aja. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sampun, alhamdulillah. Sambung. Ya Allah Bunda, maafkan. Iku mau akhirnya ganti apa akhirnya? Ini tadi aku ke jam 2 tadi buka laptop. Habis itu ndak bisa mati plus aku sampai WA Bu Elis barang. Apa tak servis terus minta tolong tetangga. Tadi ki mau tak matikan kamera tuh aku ke rumah tetanggaku ambil laptop. Alhamdulillah kok bisa. Iki mari laptopnya ini. Enggak bisa. Nggih pakai laptop iki Bunda. Ya Oke, Allah, engko alhamdulillah. diapakno alhamdulillah. Oke. Kepikiran ket wow. Pripun Bu? Ayo Bu. Ayo Bu Yuyun nanti itu apa Bu namanya? Puput. Ya, tulis Bu Yuyun. Ya. Ya Allah. Halo, nggih. Oh niki. Oke, Bu Yun, ditulis Ya, yang bagian presenternya siapa? Presenternya nggih. Bu jenengan, Bu Yuyun. Presenternya saya ta. Nggih, Presenternya terus jenengan. Terus moderatornya Bu Aku. Yayu. Bunda. Terus ya. Terus penjawab dan moderator Bu Yuyun. Penjawabnya sama-sama aja lah, sama-sama kita aja lah. Iya. Iya. Penjawab all team ngoten bahasanya. Oke ya. Iya. Oke, bentar langsung ya. Pertanyaan Bu Yuyun bisa didiktekan pertanyaan pemantiknya? Oh, bisa sebentar saya tak buka HP. Tadi sudah tak screenshot. Bentar. Aku sih seragaman Buyun. Bunda tadi di kemana? Dicari orang. Loh, didelai Mbak Aci ya. Iya. Tekan di Bun. Nggih. Aku itu di kelas lantai 3 nunggu isi Oh. Yusuf gambar lomba. Iya sih benar. Oke, nomor 1 Bu Ayu. Oke, sebentar. Iya.
Pertanyaan pemantik gini ke Oke, nomor 1 apa? Nggih. Memvariasikan Bukan materi itu. Bukan itu. Semana? Bukan itu. Yang ini yang tadi yang di Sip. kotak-kotak loh Bu Yayu, apakah Iya, kebutuhan iya, murid iya. itu loh. Entar. Kulo kirim Bu Yuyun, kulo kirim. Oh iya. Tak kira itu. Itu yang tadi yang refleksi itu. Oh, nggih. Lho Yuk, kan nomor berarti 1 pun kulo kirim. Ayo. Loh, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Oke, sebentar. Apakah Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru bentar. tersebut. oleh guru tersebut. Bu, inilah berdua ya, Bu ya? Iya. Berdua. Oh, Jenengan betul salah kamar Bu, tenang mohon. Sik. Oh, ini Bu Riris minta ini berdua. Apakah kebutuhan belajar murid kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Yang guru tersebut? berusaha dipenuhi Oleh guru tersebut. guru tersebut. Bunda Bun. Bu Riris. Gimana Bu Ayun? Nggih, mboten niki lho Bu Riris mau masuk kok belum bisa di berdua. Oh, jenengan share ta linknya? Belum. Sik. Oke, Bu Yayu sudah? Nomor 2 Bu Yayu. Halo? Bu Nggih, Bu, tak Yayu. bacakan. Oke, Nomor Bu. 2. Nggih. Nomor 2. Bagaimana cara guru tersebut Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Kebutuhan Belajar muridnya. Oke, Bun. Nomor 3 sampun. Oke. Strategi pembelajaran. Strategi Pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Berdiferensiasi apa yang digunakan? Nggih. Nomor 4. Nomor 4, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Oke. Sampun 4 Pun itu. 4 ya. Oke, Iya. jadi nanti hasil diskusi kita itu menjawab pertanyaan dari 4 pertanyaan ini Bu. Iya. Siapa Bu Yundan. Oke, mari kita baca terlebih dahulu lagi nggih. Oke, kalau baca nggih pelan-pelan. Pak Dermawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya adalah 1. Sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. 2.
Berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda, atau yang juga ia pinjam dari perpustakaan yang memuat informasi tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Artikel yang ia ambil dari majalah anak, dan kebetulan ada pembahasan tentang sistem pencernaan dengan bahasa yang lebih sederhana. Komik, sains, terus apa lagi nih? Sebelumnya ia sudah menanyakan pada murid-muridnya apakah ada yang memiliki sumber belajar yang berhubungan dengan sistem organ pencernaan. Kebetulan ada salah satu muridnya yang memiliki komik sains dan diminta untuk membawanya ke sekolah. Di kelas Pak Darmawan tidak ada komputer, tetapi berarti tidak ada komputer ini sebuah kesulitan, sebuah trouble, sebuah tantangan dari Pak Darmawan, Tetapi Pak Darmawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya, berarti effortnya, berjuangnya nih, sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Video ini kemudian ia tonton sebelumnya untuk memastikan isinya sesuai dengan berarti dicek dulu sama Pak Darmawan dan kemudian ia simpan di handphone tersebut. Rencananya ia hanya akan menunjukkan video itu melalui handphone jika ada murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. 4. Pak Darmawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. 5. Pak Darmawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya, misal membaca buku, artikel, komik, dan sebagainya, mengamati poster atau diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut, mewawancarai petugas UKS, menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Nah, ini berbeda-beda ini menunjukkan proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, artinya Pak Darmawan itu tahu bahwa murid itu tidak semuanya senang nulis, senang mewawancarai, begitu mungkin Bu ya. Cuman di awal mungkin kalau saya lihat untuk persiapannya dia nggak terlalu untuk gaya belajar ya. Jadi semuanya lebih ke visual semua, untuk yang kinestetik, yang auditori dia nggak terlalu untuk mempersiapkan. Semuanya kan komik, terus poster, bacaan buku dan macam-macam itu ya. Sedangkan untuk videonya hanya digunakan ketika anak dibutuhkan. Ya kan, video singkat itu hanya ketika dibutuhkan, bukan di-share di awal. Oke, lanjut Pak Darmawan pun siap mengajar di gabungannya itu nanti. Di awal pembelajaran, Pak Darmawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. 7. Setelah itu ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok untuk penugasan kali ini. Pak Darmawan telah mengelompokkan, berarti dalam bentuk penilaian kelompok murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dahulu. Pak Darmawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. Berarti muridnya Pak Darmawan ini memiliki kemampuan belajar yang beda. Mungkin ada yang cepat, ada yang tengah-tengah, ada yang lambat gitu ya. Oke. Pak Darmawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam 1 minggu tersebut, setiap kelompok akan mendapat target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Darmawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dahulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Yang jelas, mereka diberikan kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada saat jam pelajaran IPA di minggu tersebut. 9. Selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Darmawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Ia misalnya menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan, membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata sederhana yang kemudian ia display di kelas. Pak Darmawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid ia perhatikan. Ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan pada murid. 10. Pak Darmawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut.
Ia kemudian membuat penilaian berjenjang, tier assessment. Jadi ini ya penilaiannya dalam bentuk tier assessment untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, yang menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. Untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui proses ini, penyusun kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Oke, sudah ada gambaran gini ya. Berarti sudah ada gambaran bahwa penilaian yang tadi yang sesuai dengan Sesuai dengan pertanyaan. Oke. Diferensiasi produk. Oke. Ya, Mari, betul. mari kita jawab satu persatu pertanyaan pemantiknya. Ayo, monggo. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kebutuhan belajar itu oke. Berarti di situ ada minat. Ya, terus apa sih Ya, kebutuhan belajar itu ada minat. Ada kesiapan belajar. Oh Ada iya. kesiapan belajar. halo. Oke. Dengar nggih, nggih. Catatan. Ya, sebentar. Bu, ini tak catat kayak kemarin tak Bu Ayu, biar kita Ya. cepet. Ya, tak cepet. Oke. Tak anu nanti tak tuangkan di Ya. situ, di Canva ya. Tak catat langsung ya. Kebutuhan minat ya. Ya, kesiapan belajar. Yang pasti adalah kesiapan belajar dan minat murid. Tapi belum profil belajar. Belum. Ini masih kalau kesiapan belajar itu kan poin pertama dalam pelaksanaan Kemampuan kebutuhan belajar, anak. kemudian kemampuannya kan terlihat dari dia mengelompokkannya berdasarkan kemampuan membacanya. Iya, betul. Berarti ada kesiapan belajar. Kesiapan belajar dan minat. Ya. Minat itu terlihat dari tadi kan hasil akhirnya itu apa namanya? Minat anak Bu? Minat itu ada minat nomor 2. Ada. Betul, nomor 2. Betul. Lanjut. Ada, Bu. Iya. Iya, dari hasilnya tadi kan sudah dapat dibaca loh, Bun. Maka mungkin dari minat ya. Ada yang cepet. Ini saya nulis ini nih ya, Bu ya. Apa namanya? Poinnya nanti tak jelaskan, tak tulis di sini. Oke. Kesiapan belajarnya, kemudian minat belajarnya dapat dilihat dari hasil akhir. Kesiapan belajar dan profil belajar murid. Profil enggak, karena dia tidak memisahkan antara yang auditori, yang visual, sama yang kinestetik. Dia enggak masuk di situ. Dia hanya di kesiapan belajar dan minat. Oke. Berarti apakah kebutuhan satu kesiapan belajar. Nah, ini kesiapan belajarnya ditunjukkan pada kalimat yang mana, Bu? Ditunjukkan dengan adanya perbedaan mengelompokkan cara membaca itu tadi. Oke, ya, berarti kesiapan baca atau readness kita di readness ya. Kesiapan belajar. Readness. Atau tadi dijelaskan bahwa Pak Dermawan tadi mengelompokkan berdasarkan kemampuan belajar. Berdasar kemampuan membaca. Kemampuan membaca peserta didik nggih. Siswa nggih. Sebentar. Terus yang kedua tadi ada menyediakan berbagai buku bacaan nggih Bu ya. Menyediakan berbagai buku bacaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda tadi kayaknya. Berbeda-beda itu juga bisa masuk, Bu. Tadi. Terus anak bisa memilih pakai buku bacaan yang mana ya. Betul. Menyediakan buku
Atau sumber belajar sesuai nggih? Sumber belajar sesuai tingkat kemampuan siswa nggih? Bu Yayu. Bu Yayu. Nggih, Bu. Oke. Bu Riris Terus, minta Bu, diundang di nggih. bor ini sih. Ya apa Nggih. caranya ngundang orang lain? Itu di pojok kanan, di linknya. Mana? Oh, tar. Menyediakan sumber belajar sesuai tingkat kemampuan Ya, siswa. menyediakan sumber Nggih. belajar. Terus apa lagi nggih? Terus Bentar, Bu. ya, Pelan-pelan. yes, Kayaknya untuk minat murid ini dilihat dari dia boleh memilih mana dulu yang mau dikerjakan. Oh gitu, mengelola kesiapan belajar. Oh berarti ini tadi salah ini, harusnya enggak 2 ini. Ini kan Itu sambungannya tadi yang kesiapan. Salah. Salah sih. Aku tak. Iya, Bu. Oke, kesiapan belajar readiness kelompok berdasarkan kemampuan baca siswa. Kedua, menyediakan sumber belajar sesuai tingkat kemampuan siswa. Yang tadi, yang kedua minat murid. Itu minat ya. Ditentukan dari mana dia boleh memulai itu tadi kan. Memulai ngerjakno yang mana. Minat. Oke, ditunjukkan sebentar pelan-pelan. Saya juga buka lewat HP nih, Bu. Lek gak baca itu gak isi aku. Nggih. Oke, wes. Sebenarnya ada loh Bu, ada aspek profil belajar murid loh Bu. Itu di situ sebenarnya. Profil belajar yang mana itu? Yang itu Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran, konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai, lewat proses tanya jawab, contoh-contoh itu. Coba di masalah profil belajar itu bukannya menyesuaikan tentang gaya belajar, Bu. Coba masalah ini. Coba dicek masalah ini. Masalah profil belajar itu apa definisinya seperti apa? Kita cari. Iya. Kebutuhan profil belajar sih. Sepengetahuanku kok auditori ngono-ngono iku sih. Minat belajar. Bun, aku juga buka ini loh buku. Profil belajar itu berkenaan dengan iki. Bagaimana kita sebagai belajar profil belajar mulai kaitan dengan banyak ini faktor. Ada, Bun. Lingkungan belajar, pengaruh budaya, preferensi gaya belajar, serta berdasarkan kecerdasan majemuk. Oh, oke. Berarti orientasinya itu kalau profil belajar, profil belajar murid itu lingkungan belajar, artinya guru itu memberikan pengetahuan bahwa oh ini loh tujuan pembelajaranmu, oh ini loh yang harus kamu capai, ngoten loh. Nek menurut saya pribadi, profil belajar ini dilihat dari masing-masing. Contoh, preferensi lingkungan belajar itu dia seneng di lingkungan yang rame atau itu yang masuk sepi. minat. Itu masuk yang minat. Iya, coba deh, coba jenengan coba baca deh. Di sini, nggih. Ada budaya, ada gaya belajar sama multiple intelligence ya. Sebentar. Masalah gaya HP gitu tadi Kak. Oh iya. Coba iya itu termasuk minat ya Bu Ayu. Ya, termasuk minat. Yang mana? Yang tadi loh Bunda. Yang suka dengan keramaian gitu-gitu itu. Menciptakan
Iya ini Dek. Aku yang buka-buka ini loh Bu. Iya. Ancene soalnya Seket belajar ya. Loro belajar. Sebentar. Iya. Ini minat ini berarti ya kaitannya dengan ini Bu ya. Nggih. Lingkungan. Oke, minat Terus nanti nggih, nanti minat kita loncati dulu nggih, nanti sambil nggih. baca-baca. Yang tadi yang Nggih. jelas-jelas terlihatkan yang itu tadi apa Bu, yang profil belajar murid, nggih. Nggih. Yang itu yang berkaitan dengan preferensi gaya belajar nggih berarti nggih. Nggih, Kan profil tadi belajar. Preferensi lingkungan Murid. belajar. Nggih. Oh, gaya belajar. Gaya belajar, Bun. Heeh. Oke. Nanti kita sesuaikan lagi, enggak apa-apa. Yang pertama oke. Bismillah, laptopku harus ya Allah, ya Allah. Amin. Ya Allah krungu. Nggih Bu, ketua kepikiran. Nggih sampean Mbak Ayu, tak dikte Mbak Ayu. Nggih. Oke. Kebutuhan belajar dari aspek persiapan dan profil belajar. Oke. Redness tadi sudah ya, redness sudah. Nah, ini tadi. Aspek profil belajar menjadi dua preferensi. Yang pertama, auditori. Oke. Halo? Halo, visual, auditori, Kinestetik itu enggak ada. Enggak disediakan sama Nggih. Pak. Ya, auditori nggih. Yang hanya terlihat kan visual doang. ya, Bun. Tadi itu. Auditori. Iya, Yang iya, terlihat yang itu sangat terlihat kan visualnya visual. Kok ono sing auditori. Ada auditorianya dong. Itu mau yang membaca itu kan auditori. Enggak loh, membaca itu visual. Yang padahal memberikan penjelasan. Mana? Auditori itu Visual. Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya dengan menjelaskan itu auditori, audio. Iya, Menjelaskan itu mendengarkan. Ya ada siswa yang mendengarkan. Nggih, betul. Auditori. Berupa penjelasan. Dengan mendengarkan video tadi. Nggih, mendengarkan penjelasannya Pak Guru tadi, Pak Dermawan memberikan. Guru. Pak, dagingnya Pak. Dagingnya apa gosong lah? Gosong. Dengan masak nopo? Bu, masak sederhana mawon. Lanjut pada siswa. Oke. Yang kelihatan visualnya. Ada nggih di kelasnya nanti ditambahi nanti aja nggih, nanti yang kita garis besarnya aja. Nah, maksud saya gitu. Kayak kemarin Bu, jenengan terus ini saya yang nambahi. Oke, yang kedua lanjut nggih. Ya, siap. Nomor 2 visual. Nggih. Visual jelas dari sumber belajar. Visual. Membaca tadi? Sumber belajar yang beraneka ragam. Ya, gitu aja Bu. Lanjut. Visual tadi apa? Poster ya, visual tadi. Sumber belajar. Ya, wes. Belajar, poster, diagram dan lain-lain nggih. Yes, lanjut. Tadi. Lanjut, suweneng gandengan Bu Yayu Mbak Ibu. Garap terus. Nomor 2. Sebentar. Nomor 2 pertanyaan tadi apa ya? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kinestetik kartu? Kinestetik Itu. Gimana? Kinestetik. Ya, kinestetik itu kartu, betul. Oh, main kartu tadi. Ya, main tadi kartu. Oke. Kinestetik sama dengan kartu ngono ya. Aku tak kira tanda pandang kinestetik, kartu, kok tak jelas. Audio. Lo ndredeg kayak anu napa gandeng Bu Yayu ini waduh karena Bu Yuyun. Bu Yayu Bu Yayu itu sing pengalamannya wow, banyak sekali iki. Oke, makanya niku saya ini berkesempatan yang luar biasa bergabung dengan jenengan-jenengan yang memang luar biasa. Alhamdulillah kita sama-sama berkembang kok. Iya. Nggih, berkembang. Nek badannya yang berkembang. Jangan sampai saya berkembang lagi, tolong.
Please. Aku gak wani sampai timbangan dari saiki. Anti timbangan. Oke, Bu Yu. Nomor 2. Nggih. Mm-mm. Tenang Bu, kula hampir 70 niki. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Sebelumnya, Yes. bentar. Bagaimana guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Apa Bu? Ada di situ tadi awalnya dia. Dia tidak disebutkan Ada di sebentar. situ ya. Bentar. Enggak. Dia tidak disebutkan. Ini sebentar. kan prosesnya mulai dari sudah dilaksanakan merencanakan pembelajaran. Oke, sebentar. Di sini yang awalnya itu Pak Darmawan hanya tanya jawab tok Bunda, tidak memakai mengelompokkan berdasarkan dia tes diagnostik, Ono mboten. tes. Hanya tanya Nggak ada jawab. Iya, pretesnya. ini. Tidak ada pretesnya, hanya Ya, melakukan tanya jawab saja. berarti pripun? Untuk memastikan muridnya itu sudah tahu apa belum, hanya gitu toh. Tapi tidak mengelompokkan, tidak melakukan tes itu tadi. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid dengan cara tadi ya, membaca tadi ya? Nggih. Nggih. Mengelompokkan sesuai kelompok kita. Tapi nek Nggih, kalau hanya ya. tapi iku mau lho Bunda, gimana ya ngono ku? Tidak melakukan tes kan ya? Nggak ada Hanya tes mengelompok. diagnostik. Nggak ada. Yes. Tidak pripun, ada. Bu? Berarti apa kalimatnya? Kalau tidak ada, tidak perlu disebutkan. Berarti? Nggih, enggak usah menyelesaikan kegiatan mana ya? Loh, langsung memberikan penugasan kepada murid berdasarkan tingkat kemampuan membaca saja. Sabar. Sebentar. Skip dulu kita cari yang lain. Skip pertanyaan selanjutnya, Bu, sambil mencari. Nggih, bagaimana cara? Oh, yang pertama tadi bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar. Yang pertama mengobservasi kemampuan membaca murid, Bu. Oh iya, Observasi karena beliaunya itu. sudah tahu ya, Iya, sampai dia tahu. iya. Ya. Observasi kemampuan membaca. Kemampuan membaca. Meskipun tidak terlihat caranya, betul. Tapi dia ternyata sudah beliau sudah mengelompokkan punya. murid. Betul. Ya, ini kan Jadi dia sudah mengobservasi. Terus melakukan pemetaan kelompok berdasarkan tingkat itu sudah kan. Jadi setelah mengobservasi, oh iki muridku ini berada pada tingkat lemah, sedang, cepat kan ya. Berarti yang kedua dua contoh aja dulu ya, nanti dilengkapi nanti nggih. Ya. Mengelompokkan sesuai dengan kemampuan membaca mereka. Betul. Berarti hanya berdasarkan membaca ya. Aneh-aneh ya. Melakukan sesuai apa tadi Bu? Sesuai apa? Murid melakukan tingkat kemampuan membaca, mengelompokkan sesuai tingkat kemampuan membaca. Nggih. Tingkat kemampuan membaca. Lanjut nggih, lanjut. Ini yang contohnya, yang soal kedua, soal ketiga Bu Yuyun. Siap. Nomor 3, strategi pembelajaran. Nah, ini strateginya kan ada strategi konten, ada strategi Oke, pelan-pelan. Nanti awas dagingnya gosong Bu Yuyun ya. Boten enggak Bu, sampun tak pateni. Bu Yuyun siap-siap itu ya, pantun. Nek mengke es breakingnya kersane Bu Yayu. Ya, beres. Besok tak Bu? Ya, hari kapan ini? Hari kapan ini? Tanggal 26 kita. Senin ya kayak itu. Oke. Senin dah. Oke, ini berarti ini Pak Dermawan ini ada 3 Bu, diferensiasi konten, proses sama produk. Beliaunya tiga-tiganya ada. Ada, iya betul. Ada Bu. Yang pertama
Nggih. Apa tadi? Diferensiasi konten. 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 Diferensiasi konten. Ada. Yang kedua, diferensiasi produk ya. Proses dulu, Bu. Proses juga proses. Kedua, diferensiasi produk ya. Produk. Oke, ini dulu nanti lanjut ke pertanyaan 4 ya. Nanti kita isi pelan-pelan sambil nunggu Ya. waktu ya. Ya. Yang 4. Nomor 4. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Tadi penilaiannya diambil dari visual ya, Bu ya? Ada di mana tadi sebentar. Di bawah sendiri. Pak Darmawan melakukan nih. Pak Darmawan melakukan penilaian untuk mengetahui ada tier assessment tadi ada 3. Ya. Menggunakan penilaian berjenjang. Untuk yang murid yang kemampuannya kurang menugaskan dengan diagram alur sederhana. Betul. Untuk murid kemampuan kurang ya betul. Berarti penilaian berjenjang ya, Bu? Iya. Penilaian berjenjang. Yang pertama tadi untuk yang murid. Ya muridku protes iku. Nakalan kok gawe ngono tok. Ngono iku. Menyikapinya ya apa ya pertanyaannya ya. Nakalan terlalu gampang ngono ya. Iya kan. Lah aku dikon gawe perspektif seorang makanan nih, kalau cobaan bayangno. Cerita kreatif dari perspektif seorang makanan masuk ke dalam alur pencernaan. Wow. Fiktif sekali. Oke, Bu, tadi penilaian berjenjang untuk murid yang kurang, yang sedang ya. Murid sedang alur sederhana untuk yang murid protes murid itu. Nggih. Gampang kuwepil ngoten. Murid tinggi. Oke. Oh, ya cukup itu tak nggih? Nggih. Ini kita sambil isi titik-titik nggih. Terus hasilnya ditaruh di kelas, di display. Itu penting itu. Itu ditaruh di mana nanti? Itu di luar dari titik itu. Oh, nggih, kedap. 1 nggih. Belum 1 jam nggih? Belum. Belum. Kurang 15 menitan. Sampai jam 5 kan ya? Iya, Pak, jam 5. Bu Yuyun nanti katanya itu Bu Tutut matur tadi disuruh nanti per kelompok itu pantun Bu Yuyun, jangan siap-siap Bu Yuyun. Bu Yuyun bagian pantun. Ada beca. Berjalan lambat. Aduh. Okay. Saya tuh enggak bisa tegang Bu Yayu. Saya bukan tipe orang yang sangat serius, itu enggak bisa Bu Yayu. Ya aku juga serius lah asline Bu. Namun karo. Jangan iku terlihat sangat cerdas, sistematis, ngoten lho. Nek kok enggak bisa sistematis. Begitu. Kayaknya begitu bentukannya aku lagi begini aja. Oke, kita terima kasih aja kasih. Oke, fotonya Bu Yuyun sama Bu Anu nggih dikirimkan teng kula nggih. Oke, siap. Kok di foto Bu. Aku ingin sampean ngirim foto nang Bu Riri sampai aduh wajahku. Napa yang mana, Bu? Bapak Ibu, waktu kurang 10 menit lagi ya. Oh, iya. Nomor 2 dan 3. 10 menit lagi kembali ke main room. Nggih, Bu. Bu Yuyun, siapa? Bu Yuyun, Bu Yayu ini sudah gimana ya? Cara bahasanya itu sudah keren lah ngoten loh, sudah sistematis. Nek kula niku ndak bisa nek disuruh sistematis seperti Bu Diana itu ndak bisa. Bu Diana memang nggih cerdas memang beliaunya nggih, Bu Elis. Keren. Sangat gercep.
Betul, beda dengan kulo letoy. Tuh, Oh, jangan lah. Bu, tambah aku. Boten. Tapi kalau anu Bu, siapa Bu Yayu dan Bu Yuyun. Dalam fase ini mulai apa nggih, motivasinya sebenarnya mulai turun kulo sebenarnya. Sudah mulai turun, tapi semangat kulo untuk belajar nggih, belajar bertemu Nggih. dengan orang-orang baru niku yang membuat saya itu semangat bahwa Allah paringi kesempatan kulo niku untuk belajar dengan jenengan semua itu yang menaikkan motivasi kulo belajar. Ilmunya ini tuh tidak bisa kita terima di luar dari sini loh, Bu. Betul Betul. sekali, betul. Bu Yayu, Banyak asmane sekali. sinten ini lengkapnya? Bu siapa? Sri Bu Sri? Rizky Santi Rahayu. Bu Sri Rizky. Rizky Pakai Z, pakai Z. Rizky Santi Kanti Rahayu. Rahayu. R gitu ya. Ya. Bu Yuyun siapa Bu Yuyun asmane lengkapnya? Yuyun Octavia, MS. Master of Master of Ceremony. Enggak. Yuyun Okta Octavia MS, nggih. Iya. MTS. Nggih. Jadi kalau ditanya apa yang saya dapat ikut CGP itu banyak hal yang mengubah sudut pandang kula Bu Yuyun dan Bu Yuyun. Betul. Sama Jadi Bu. jadi Nggih. nggih betul kesempatan yang Allah paringi nggih meskipun berat nggih apa malih yang Nggih. diseminasi kemarin lho Bu, itu kan Iya. awalnya yang sebelum nglakoni nggih, sebelum nglampahi niku kan berat Bu. Ke videonya 1 jam ngedite piye kan ngoten nggih. Tapi alhamdulillah niku napa nggih bertemu dengan orang-orang baik yang ini lo ngediting ngoten. Jadi guampil ternyata memang sesuatu yang berat itu bukan karena beratnya tapi karena belum melaluinya ngoten nggih Bu. Nggih, jadi 1 Waktu jam. diseminasi nggonku malah ditakoni temenan, Bu, iki kan aku apa tak video gawe program, ojo angel-angel tak pertanyaane. Iya Jadi ta, Bu? kayak beneran ngono lho, Bu. Terima kasih ya pertanyaannya. Kita kan cuman Aduh. buat tugas. Serius banget pertanyaannya dan bener-bener banyak sekali pertanyaan. Berarti mereka tertarik dengan apa yang kita bahas. Betul, yang jenengan pun pasti bisa Bu siapa? Bu Yayu itu tek gitu loh. Nek saya tuh butuh waktu untuk memahami. Nah, Ibu Yuyun itu sistematis jawabannya. Cetha. Aku kaya apa nang utekku tak omongno, Bu. Nah, niku lho. Jalan-jalan ke taman bunga, ada melati berbawangi. Ini kalau gawe pantun iki lho. Iya. Lakukan semua dengan penuh bahagia. Sip. Ternyata mau cek. Begini aja ya berarti. Berarti sudah nanti kalau ini eksekusi nanti aja nggih. Iya, gampang. Rapi-rapian nggih. Kita kembali nggih sudah tah? Bentar, kita kembali ke siap sudah. nggih. Ya, kita out dulu ya. Oke, Kembali lagi ke tadi ya. Nggih, siap. Assalamualaikum. Salam, makasih Bu Ayu. Oke, sama-sama.